Syair Makrifat Diri. Dengan bismillah aku mulai membuka syair makrifat diri, agar mengenal siapa diri, siapa sebenar asalnya diri. Tiap hari aku mencari di rumah guru dan kiai, agar dapat mengenal ilahi, tapi ilmu syariat yang kudapati. Mulai aku mengenal diri, satu persatu aku pelajari, mulai kulit, bulu sampai roh idofi. Ternyata sehelai rambut pun tak ku miliki. 4 anasar dari ibuku, 4 anasar dari bapakku, 4 anasar dari Adam asal keturunanku. Itulah awal kejadian jasadku. Jasad jadi terurai sudah, tidak dapat berulah tingkah, tanpa diisi nyawa ataupun ruh, yang tiada lain ialah Rasulullah. Dasar ilmu makrifat sudahlah pasti, awal agama mengenal ilahi. Jangan salah memilih lagi, mengutamakan sholat hasilnya rugi. Janganlah takut, janganlah gentar, ilmu makrifat, ilmu yang benar. Janganlah menyerah apalagi pudar, walaupun akhirnya kohar keluar. Barang siapa dirindukan surga, dengan mudah mendapat ridhonya. Tetapi bila Allah Ta'ala murka, rajin sholat balasannya siksa. Bismillah tadi awal permulaan, titik nuk yang bernama insan. Jangan ragu mencari Tuhan, rahasia Allah di dalam badan. Aku rindu pada Allah Tuhanku, di mana berada tiadalah tentu. Itulah awal pada sangkaku, ternyata lebih dekat dari daging dengan kuku. Tamatlah sudah riwayat diri, yang mulanya dari pada mani. Itulah asal kejadian diri, tuntutlah pada guru yang benar ahli. Inilah sebenarnya wujud Muhammad, mengandung rahasia, menghidupkan jasad. Hendaklah diketahui satunya tempat, siang dan malam selalu diingat. Suatu sifat telah menjadi di dalam rahim ibu sendiri, 9 bulan 9 hari, ini yang disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani sudahlah nyata, lengkap sekalian 7 anggota. Aras dan kursi ikutlah serta, sehingga cukup seluruh anggota. Angin itu wujud tarekat, menjadi nyawa pada malaikat, membawa wahyu segera cepat, naik dan turun tiada terlambat. Ilmu tarekat bagian Nabi, itu asal mulanya terjadi, dengan kodrat halikul bahri, jatuh ke dalam rahim ibu sendiri. Inilah anugerah jalan tarekat, di dalam rahim ia bertempat, di dalam suluk ia bermakrifat, hendak menjadikan suatu sifat. Roh idofi hendaklah dikenal, zikir yang 5 menjadi amal, mengucap kalimah itulah asal, solat kita disitulah tinggal. Hasil solat adalah nikmat, karena serahasia Allah dengan Muhammad. Sekalian Nabi tiadalah ingat, di Baitul Ma'mur tempat yang rahmat. Sirullah itu yang utama, solat itu tiang agama, takbir ikut badan dan nyawa, rahmat dan lazat akan diterima. Hapus sudah goresan hatiku, mendengar suara di dalam kolbu, asmanya 3, hakikat 1, sampailah sudah yang kita tuju. Ilmu syariat membelah kata, yang satunya dibelah 2, alim ulama jangan dipercaya, kalau mereka merasa kuasa. Amal sholat tiada artinya, bila hati syirik kotor jiwanya, juga niat mencari pahala, jadi munafik kan nyata kelihatannya. Kalau bertemu rindukan bulan, tunjukkan muka taruh di depan, pantang mundur pahlawan Tuhan, mati syahid menjadi jaminan. Hilangkan keakuanmu, kalau engkau sudah bertemu, Allah itu tiada tentu,
yang ada itu hanyalah kamu. Jangan engkau bertaklid buta menuju pimpinan asal semula. Mari kita menuju Dia, Tuhan Allah tanpa perantara. Biar maling kerjaan dunia, ilmunya ambil asal sempurna. Tidak sholat bukan ukurannya, siapa benar itu yang diterima. Iru-iru padang si bundan, patah bilah si ular lidi. Janganlah ragu mencari Tuhan, rahasia Allah di dalam diri. Tuhan Allah telah berberi, setiap insan sudah diberi. Asalkan dia sudi mencari, tenangkan diri, tengoklah hati. Jangan susah mencari bila ada di batang bulu. Jangan susah mencari Allah, rahasianya ada di dalam tubuh. Tidak susah mencari bila didapat dibuat kipas. Tidak susah mencari Allah, rahasianya ada di dalam nafas. Wahai saudara handai taulan, mengenal diri janganlah enggan. Malu bertanya sesat di jalan, di akhirat nanti pasti dapat siksaan. Pertama, air dijadikan zat Allah. Kedua, tanah dijadikan sifat Allah. Ketiga, api dijadikan sirullah. Keempat, angin dijadikan wujud Allah. Habislah sudah goresan hati, membuat syair sindiran wali. Perbaiki akhlak budi pekerti, pasti ke surga kita kembali. Diriku telah hilang, goib di dalam gua yang dalam. Gelap gulita, puasku mencarinya, namun tidak kutemui. Sesekali kelibatnya melintasi di hadapanku. Bila aku coba memegang dia, kembali menghalang. Wahai yang maha melihat, lihatlah betapa kasih aku kepada diriku. Bila engkau memisahkan daku daripadanya, masih juga daku mencari-carinya. Maulah ya, wahai pelindung diriku, selamatkanlah daku daripada fitnah diriku sendiri. Janganlah engkau lepaskan daku kepada sesuatu selainmu. Walau sekelip mata jua, ikatkan daku dengan rantai ubudiyah sepanjang hayatku, agar engkau senantiasa esa, tiada sesuatu mengganggu keesaanmu. Bila makhluk bertanya, siapakah yang paling mulia? Aku menjawab, akulah yang paling mulia. Aku sangat berbangga karena Allah adalah Tuhanku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghuluku. Ini sudah cukup membuatku berasa kaya dan mulia. Bila engkau bertanya, maka aku menjawab, aku adalah yang paling hina, doif dan jahil. Inilah hamba yang fakir. Janganlah engkau murka lantaran daku berbangga di hadapan makhlukmu. Bila mereka berbangga